Oke. Sudah ya, berarti? Oke, kita mulai lagi. Basic idea selanjutnya adalah ketika si partikel itu secara sadar akan posisi dirinya gitu ya, terhadap search space, terhadap fungsi tujuan, dan terhadap posisi optimal solution yang dituju, bagaimana si partikel bisa mengupdate posisinya lebih dekat lagi dengan fungsi tujuan adalah dengan cara cooperation terhadap partikel-partikel lain. Dia akan melakukan interaksi gitu ya. Dan dia akan bertukar informasi dengan partikel-partikel lain untuk bisa nantinya mengetahui tempat-tempat mana saja sih sebenarnya yang sudah divisit gitu. Tempat-tempat mana saja sih yang sudah teman-temannya datengin dan bagaimana evaluasinya, apakah itu sudah mendekati goal yang dituju atau belum. Nah, dengan adanya cooperation itu, jadi ya itulah algoritma PSO, di mana dia kita tentukan dulu search space-nya, kemudian nanti suatu partikel akan mengetahui posisinya dia ada di mana, dan kemudian dia berasosiasi dengan tetangga-tetangganya untuk bisa mengetahui mana-mana saja search space yang udah didatengin. Dan akhirnya kan dari situ kita tahu fitness function-nya berapa. Nah, setelah kita tahu fitness function-nya berapa dari setiap partikel yang udah disebar di search space itu, dan informasi inilah yang nantinya digunakan untuk mengupdate posisi mereka di iterasi selanjutnya. Dan proses updating position-nya itu tadi berdasarkan perhitungan velocity, seperti itu. Dan ini inisialisasi posisi dengan kecepatannya. Jika awalnya kita sudah tentukan search space-nya adalah sebagai berikut, dan oke, kita sebar agent-agentnya ada di mana saja, gitu kan ya. Berarti ini adalah proses di mana kalau kita ngoding, kita menginisialisasikan berapa jumlah agentnya, berapa banyak partikel ada di dalamnya, gitu ya. 20, 10, atau 5 saja, atau 3 seperti di case tadi. Dan ini adalah boundary-nya, limit, ataupun range dari search space-nya. Lalu, nah, setelah kita tahu posisi di dalam search space, kita hitung fitness-nya, dan akhirnya ada proses evaluasi terhadap fitness function yang udah dihitung itu, dan menentukan arah gerakan dari partikel di dalam search space tersebut. Dan di setiap fungsi waktu, di setiap time step ataupun iterasinya gitu ya, suatu partikel akan bergerak menuju posisi yang baru. Dan ini ditentukan dari kecepatannya. Jadi, oleh karena itu di setiap iterasi, posisi dan kecepatan itu akan selalu diupdate. Berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan fungsi tujuan. Seperti itu, dan ini, di bagian weight, random portion in direction of its personal base. Oke, dan satunya lagi ada weight terhadap posisi random bila dibandingkan dengan tetangganya gitu ya. Jadi ini yang seperti tadi lah intinya, di mana dia memosisikan dia terhadap search space dan dia terhadap tetangganya, tapi dibandingkan lagi dengan fungsi tujuan. Dan akhirnya apa yang didapatkan bisa mendapatkan kecepatan baru, dan akhirnya posisinya di-update. Gampang sekali ya, pokoknya itu aja sebenarnya yang diulang-ulang. Posisi, kecepatan, fitness. Nah, ini kalau yang hubungan suatu partikel terhadap neighborhood-nya, terhadap tetangganya. Jadi, seperti ini, dia akan membandingkan posisi dia dengan tetangganya. Dari mana membandingkannya? Ya, fitness itu tadi, gitu ya. Tapi sebenarnya ini membandingkannya adalah tetangga, tapi tidak hanya yang 3 ini. Nah, ini tergantung PSO apa yang digunakan. Kalau PSO general, dia akan membandingkan dengan tetangganya di semua search space ini.
Tapi ada beberapa PSO yang hanya mungkin ranking gitu ya, mengambil 3 partikel saja yang fitness-nya terdekat, yang fitness-nya hanya 3 partikel yang memiliki fitness terbaik yang diambil untuk kemudian dibandingkan posisinya, itu juga bisa. Gitu. Jadi PSO ini walau intinya adalah posisi dia dan dibandingkan dengan posisi tetangganya tadi kan ya. Namun dalam perkembangannya algoritma ini bisa dimodifikasi, nggak hanya terhadap tetangga secara keseluruhan, bisa juga dibuat konsensus gitu ya. Hanya beberapa klaster saja gitu yang bisa dibandingkan dengan tetangganya berdasarkan fitness yang tadi itu. Hanya 3 yang terbaik, 5 yang terbaik, atau 50% yang terbaik. Kira-kiranya begitu. Dan ini hanya untuk mengilustrasikan bagaimana sih cooperation antara suatu partikel dengan partikel tetangganya. Seperti itu. Nah, jadi dengan dia membandingkan fitness dirinya dengan fitness tetangganya, ini adalah maksud dari interaksi sosial yang nantinya akan menggerakkan sekumpulan populasi itu menuju fungsi tujuan. Seperti itu. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah update kecepatan. Setelah tahu kecepatan terbarunya berapa, tentu akan ada update posisi. Seperti itu. Dan tentu tujuannya dari proses updating ini adalah menemukan global solution, ya kan? Jadi, bagaimana kita memformulasikan suatu objective function, constraint, maupun determination gitu ya, apakah ini adalah hasil yang kita cari atau tidak, itu sangat penting dalam kita mengaplikasikan suatu algoritma. Ya, ini contoh dari cooperation ataupun social interaction dari masing-masing partikel begitu. Kalau di sini ceritanya ada 8 partikel, di mana 3 ini saja yang observasi untuk mengetahui apakah dia memiliki fitness terbaiknya itu ini hanya berdasarkan 3 neighborhood begitu. Dan ini adalah prosesnya ketika suatu partikel ada di suatu posisi tertentu dan di sana dia harus mengetahui kemana saya harus pergi setelah ini gitu kan ya. Dan itu berdasarkan interaksi sosial dan interaksi sosial. Jadi dia harus mengetahui posisi dia dulu, baru dia harus membandingkan dengan posisi sosial gitu. Dan di sanalah nanti updating position itu bisa terjadi. Ya begitu saja sih sebenarnya ya teman-teman. Dan ini adalah proses updating si partikel terhadap velocity tertentu untuk menuju lokasi terbaru. Seperti itu. Dan tunggu. Nah, walaupun ya arahnya awal itu misalnya suatu partikel itu sebenarnya arahnya ke sini gitu. Namun karena ada interaksi sosial yang ternyata fitness function tetangga satu ini ataupun tetangga dua gitu ya, itu ternyata lebih rendah daripada fitness function yang dia miliki. Nah, mau tidak mau si partikel ini akan bisa pindah gitu ke menuju gitu ya, menuju nggak langsung semena-mena dia akan pindah ke posisi partikel tetangganya, tidak, tapi dia akan mengubah direction dia melalui kecepatan dia menuju arah yang mayoritas teman-temannya memiliki fitness yang rendah, seperti itu. Dan temannya ini pun nantinya akan juga membandingkan apakah saya ini juga sudah di lokasi dengan fitness terendah gitu kan. Sehingga dalam populasi itu nantinya
si partikel ini akan membandingkan, dicari nilai ekstrimnya di dalam suatu populasi yang ada. Dicari nilai ekstrimnya, apakah ekstrim ke arah minimization atau ekstrim ke arah maximization. Seperti itu. Jadi kayak best atau worst case-nya. Itu nanti yang jadi decision, itu yang jadi guidance, stopping kriteria yang harus dipasang di dalam algoritma kita. Dan itu juga yang nantinya akan menentukan global base kita itu yang mana sih gitu, posisi apa, dengan kecepatan berapa, menghasilkan fitness function berapa. Seperti itu kira-kiranya. Ini proses updating-nya. Dan untuk flowchart-nya itu sendiri ya, seperti biasa sebenarnya adalah di mana kita memformulasikan permasalahan kita sehingga kita ketahui berapa dimensi solusi yang akan kita cari. Nah, setelah kita tahu dimensi yang akan kita cari, ya kita tinggal masuk ke algoritmanya. Kalau algoritmanya GA, berarti harus bikin berapa banyak jumlah kromosom atau individual di dalam populasi. Tapi kalau ini PSO, berarti kita harus mengenerate berapa populasi dari suatu swarm ini, gitu kan ya. Dan di sana berarti caranya adalah untuk membangun suatu PSO, suatu algoritma PSO itu, pertama kita inisialisasikan dulu dimensi dari populasinya. Ini constraint-nya adalah solusi yang ingin dicari itu ada berapa, dan dikalikan dengan berapa banyak partikel yang ingin dibuat gitu. 10, 20, 50, atau 100 gitu. Dan setelah kita tahu populasinya dengan dimensi tertentu, kita hitung posisinya. Dan setelah kita hitung posisinya, kita juga bisa hitung velocity-nya. Velocity-nya inilah yang jadi kunci dari PSO, di mana kalau yang default-nya hanyalah kombinasi posisi gitu ya, weight dari posisi antara suatu partikel dengan tetangganya gitu. Jadi dari kita sudah menghitung velocity-nya, nanti kita bisa hitung apakah fitness function-nya itu sudah sesuai dengan yang kita definisikan di awal. Lalu setelah kita memiliki fitness function dari setiap partikel yang ada di dalam populasi di sini, kita bandingkan fitness tersebut, hasil perhitungan fitness function tersebut, agar kita mengetahui partikel mana sih yang sekarang ini memiliki fitness function terbaik. Nah, partikel ini akan disimpan informasinya. Informasi apa? Informasi positionnya dan nilai fitness-nya. Dan itu dia diberi label particle base, gitu ya. Tapi ini masih intinya dia personal base. Dia baru yang terbaik, tapi masih di iterasi tertentu, gitu. Lalu setelah kita hitung gitu ya, oh siapa ini personal base-nya, siapa partikel terbaik di iterasi itu. Lalu kita bandingkan sekarang fitness function-nya dengan overall population. Overall population atau overall iteration result. Agar kita tahu nanti siapa partikel yang memiliki nilai terbaik di antara yang terbaik. Dan partikel itu nantinya akan diberi label global base atau disingkat G-base gitu ya. Setelah kita tahu apa yang partikel mana yang jadi P-base, partikel mana yang jadi global base gitu, kemudian kita update velocity-nya. Kita update velocity-nya, lalu kita update lokasinya gitu. Dan di sini akhirnya nanti kita cek apakah stopping kriterianya ini sudah terpenuhi atau belum. Bila belum, tentu iterasi harus berlanjut lagi, gitu ya. Dan di sini fitness-nya akan dihitung lagi berdasarkan lokasi ataupun velocity yang sudah dihitung di iterasi sebelumnya. Terus-menerus
hingga dipenuhi stopping kriteriannya. Dan jika stopping kriteriannya telah terpenuhi, maka kita bisa dapatkan solusi terbaiknya. Seperti itu kira-kiranya. Di sini vocabnya yang harus kita hafal, gak dihafal lah ya, ngerti aja. Ini adalah ini population, fitness, p-base, g-base, position, dan velocity. Jadi yang terbaik di antara yang terbaik itu yang g-base ini. Kalau yang p-base ini kayak personal base ataupun yang terbaik tapi hanya di iterasi 1. Jadi nanti p-base ini akan ada p-base 1, p-base 2, p-base 3, p-base 4 sampai p-base itermax. Atau p-base 1, p-base 2, p-base 3 sampai p-base iterasi saat stopping kriterian itu terpenuhi. Tapi kalau global base dia hanya ada 1. Gitu. Oke. Dan posisi dan velocity pun nanti dimensinya juga akan bergantung dari berapa banyak iterasinya. Jadi yang dimensinya cuma 1 gitu ya, selama kita menjalankan algoritma itu adalah g-base. Tapi untuk fitness, p-base, position, velocity, setiap iterasi akan ada satu set sendiri. Nah, gitu. Jadi nanti dalam membuat algoritmanya, matriks yang digunakan juga harus diperhatikan gitu ya, ukurannya untuk fitness, p-base, position, and velocity. Dan population juga. Karena variabel-variabel itu nanti yang akan selalu diupdate setiap iterasinya. Dan ini untuk case study-nya, di mana objective function-nya masih sama, fungsi sederhana dengan solusinya 2, yaitu X1 dan X2. Dan yang pertama, saat iteration 1 gitu, saat awal sebelum kita menjalankan PSO, tentu nilai dari partikel itu di random gitu ya, atau kalau nilai dari position dan velocity, dia karena masih awal, tentu dia masih initial condition. Makanya di coding dia nanti position ataupun velocity-nya ini dibuat 0. Tapi di sana walaupun dibuat 0, kita harus tentukan dulu lemarinya gitu ya. Kayak kita buat dulu matriks, ukuran matriksnya. Tapi nilainya berapa? Nilainya sama-sama 0. Setelah nanti sudah dibuat, ukuran populasinya sekian. Berarti akan ada ukuran posisi ataupun ukuran kecepatan yang sesuai dengan jumlah populasi yang dibuat. Dari sini kita bisa menghitung fitness function. Dan jadi di sini untuk inisialisasi populasinya dulu. Population is a group of particles which is bounded by the number of possible solutions we search to the number of particle we design. Jadi, populasi itu ukurannya adalah ditentukan dari berapa banyak solusi yang kita cari dengan jumlah partikel yang ingin kita pakai di dalam algoritma kita. Dan bagaimana cara kita mengetahui possible solutions di populasi yang kita generate ini? Kita bisa pakai random number. Nah, random number ini tentunya bisa serandom-randomnya dunia gitu, atau bisa kita beri limitasi antara range tertentu, entah min 10 sampai 10, 0 sampai 10, 0 sampai 20, seperti itu. Tergantung desainer. Lalu, apa saja sih yang harus kita inisialisasikan? Yang harus kita inisialisasikan ketika buat populasi ya, solusi yang mau dicari berapa ukurannya. Terus berapa jumlah partikelnya. Terus buat matriksnya. Terus buat random number-nya. Lalu ini buat matriks untuk menyimpan hasil perhitungan posisi dari setiap partikel dan
buat juga matriks untuk menyimpan velocity, kecepatan dari setiap partikel. Dan nilainya, ya, untuk nilai, kalau position bisa dibuat 0 dulu di awal, atau mau langsung dikasih initial location, itu juga bisa. Yang kedua, untuk kecepatan tapi, jadi kalau position ini bisa 0 atau bisa dengan memberi initial position gitu ya. Tapi kalau untuk velocity, dia inisialisasinya ya awalnya 0. Karena asumsinya partikel awal itu diam gitu kan ya. Partikel awal dia masih lokasi startnya. Jadi itu lokasi awal sebagai reference. Di iterasi kedua baru nanti muncul velocity-nya gitu. Nah, setelah kita tentukan gitu, ini population-nya, ya, ini populasinya yang terdiri dari 2 solusi dengan 3 partikel gitu, 3 set partikel. Lalu di sini kalau di case study range-nya min 10 sampai 10. Lalu yang kita lakukan adalah menghitung posisinya, baru kita bisa formulasikan kecepatannya. Begitu kan ya? Sehingga untuk case study, apakah posisinya ini benar 0? Jawabannya ya benar, bisa 0 atau bisa juga diberi range, ya kan? Beri initial location yang ada di antara range yang dibuat. Apakah range min 10 sampai 10 ini bisa dijalankan? Jawabannya bisa, ya kan? Tapi pertanyaan selanjutnya adalah akankah cepat atau tidak cepat gitu dalam menghasilkan solusi terbaik? Nah, itu yang pertanyaan yang harus kita tanyakan. Jadi kalau ini dibuat bisa range itu dibuat lebar di awal. Itu untuk apa? Untuk kita mengetahui dengan asumsi bahwa kita yang buat algoritma ini nih belum tahu jawaban sebenarnya itu ada di search space berapa ya gitu. Jadi kita amannya adalah buat yang lebar aja. Siapa tahu solusinya itu ada di dalam range yang lebar ini. Gitu. Namun tentu ini trade-off-nya adalah computation time-nya jadi besar. Nah, bagaimana caranya agar kita awalnya yang tidak tahu bahwa gimana ya, range-nya itu awalnya kita set lebar gitu, namun kita pingin supaya dia komputasinya nanti juga cepat gitu. Ya, caranya adalah bisa jadi range-nya ini dibuat jangan langsung lebar, tapi dibagi lagi range-nya untuk range kecil-kecilnya. Jadi min 10 ini nggak langsung sampai 10 gitu ya, tapi dari min 10 sampai min 5, min 5 sampai 0, 0 sampai 5, 5 sampai 10. Itu dijalankan paralel, pakai parallel computing, lalu dilihat fitness function-nya. Gitu. Terus nanti kalau sudah dilihat fitness function-nya, mana yang terbaik, range itulah berarti yang bisa kita pakai. Jadi intinya untuk mempercepatnya ya dengan trial and error-nya dipercepat itu, atau dengan membagi range-nya. Nah, ini untuk coding sederhananya, bagaimana bisa menginisialisasikan populasi, caranya adalah buat matriks, intinya gitu kan. Matriksnya ukurannya apa? Ukuran matriksnya adalah jumlah populasi dengan jumlah variabel yang dicari. Jadi ini, seperti yang data yang harus diinisialisasikan di awal itu. Lalu kita buat matriknya gitu ya. Dan di sini stopping criterion yang dipasang adalah maximum iteration. Sehingga tentu karena ini adalah stopping criterion ya harus diinisialisasikan di awal agar nanti algoritmanya berjalan dan ketika iterasinya sudah 20 maka dia harus mendapatkan solusi terbaik. Begitu ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana setelah dari populasi yang sudah kita generate tadi, kita mengevaluasi fitness function-nya. Dan ini adalah caranya, ya fitness function tadi rumusnya apa, masukkanlah itu partikel-partikel yang sudah dibuat, ya kan ya, dan dihitung hasilnya. Nah, di sini seperti itu.
Nah, objective function kita, ya, kalau yang di case study, objective function kita itu adalah ini. Tapi fitness function-nya adalah seperti ini. Nah, berarti apa? Berarti tidak match, ya kan? Jadi untuk case study yang bisa mempoint out bahwa objective function yang ada di coding itu tidak sesuai dengan yang kita cari di PPT, itu dapat nilai, gitu. Jadi, yang perlu diperhatikan dalam menghitung fitness function adalah apakah rumusnya benar, gitu ya. Bisa jadi seperti ini dengan memformulasikan partikel yang ada di dalamnya langsung ke dalam fungsi tujuan, gitu. Atau bisa juga kalau nanti permasalahannya itu udah kompleks, gitu ya, ada banyak rumusnya, baru nanti ada suatu nilai saja di akhir, dan disitulah nanti jadi fitnessnya. Kayak kalau kita pakai optimasi untuk di dalam permasalahan forecasting gitulah. Jadi partikel-partikelnya itu tidak dimasukkan langsung ke dalam fitnessnya, tapi dia dimasukkan ke CNN dulu, CNN dihitung, terus dibandingkan dengan actual datanya, baru errornya itulah yang jadi fitnessnya. Jadi nggak langsung literally position dimasukkan dalam rumus, tapi mungkin position ini dimasukkan rumus, hasil dari perhitungan rumusnya yang menjadi fitness. Seperti itu. Ya, kira-kira begitu untuk fitness calculation. Nah, sekarang kita sudah punya populasi, kita sudah punya fitness. Sekarang kita mau mencari mana yang P-base, mana yang G-base. Gitu. Nah, di sini kalau yang di case study kita adalah fungsi minimum, ya kan? Sehingga untuk fungsi minimum ya sudah, kalau di MATLAB tinggal panggil fungsi minimum, fitness tadi ini kan sudah ada di dalam suatu vektor. Kalau kita pakai fungsi minimum ini dengan penulisan yang seperti ini, maka nanti apa namanya ya ini? Parameter 1 ini akan menunjuk nilai fitness terbaiknya, nilai fitnessnya berapa yang ada di dalam suatu vektor tersebut, dan indeks ini akan menunjukkan lokasinya. Dia ada di mana? Di mana tuh maksudnya? Lokasi dia ada di kolom mana? Yang itu merepresentasikan partikel 1-kah, partikel 2-kah, atau partikel 3 yang memiliki fitness terbaik. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu, kita locate gitu ya, kita bisa tahu posisi mana yang terbaik dengan fitness terendah, nilai ini disimpan. Nilai ini disimpan menjadi apa? Fitness base-nya disimpan menjadi PG base. P base-nya, indeksnya ini disimpan menjadi P base gitu. Tapi indeksnya bukan hanya angkanya gitu ya, bukan hanya lokasinya, tapi yang disimpan adalah position terbaiknya kan. Position terbaik itu yang mana? Yang ini. Jadi dia akan mengarah kepada position di lokasi indeks. Begitu. Ini untuk P base. Nah, ini apakah ini FG base atau apakah itu global base atau masih personal base? Nah, itu perlu diperhatikan. Kalau yang di sini, karena ini P base, tentu yang ini harusnya masih F base, ya kan? Nah, di sini masih F base, tapi karena ini iterasi pertama, yang bisa diperhatikan bahwa karena masih iterasi pertama, ya F base itu adalah F global base, gitu. Karena masih belum ada pembanding yang lain. Oleh karena itu, di sini coding seperti ini benar jika dia masih di iterasi awal, inisialisasi awal. Nah, setelah kita tahu apa F base, position base-nya, mana fitness base-nya, itu disimpan di dalam suatu vektor, lalu kita bisa tentukan global base-nya, position global base-nya berapa, dan apakah itu juga menjadi fitness di global base, gitu ya. Seperti itu. Next adalah setelah kita simpan, kita tahu mana yang personal base, mana yang best of the best gitu.
Habis itu kita formulasikan lagi, updating velocity-nya, dan untuk update position-nya. Nah, updating velocity dan updating position. Di sini, updating velocity di sini dia 2 gitu kan ya, untuk X1 dan X2. Position juga untuk X1 dan X2. Di mana velocity ini bisa kita, itu tergantung desainer. Apakah ingin mengupdate velocity-nya satu set atau per partikel gitu. Tapi mengikuti apa? Mengikuti kaidah velocity yang ada di PSO reference yang digunakan. Kalau di program ini, updating velocity-nya tidak per partikel, ya kan? Tapi langsung satu set dihitung bareng. Nah, apakah bisa dihitung per partikel? Bisa, ya kan? Tapi apa? Tapi kalau mau di-update per partikel, ini dibuka, ya kan? Agar bisa mengarah ke partikel satu-satu, ke partikel satu per satu. Kalau ini kan berarti X1 dan X2 ini kan, semuanya langsung dihitung dalam formulasi ini. Tapi kalau ini dibuka, diaktifkan, di-uncomment gitu, dia akan menuju ke ini, velocity I, J, IJ, terus yang ini juga velocity I, J, position base, position I, J, dan di sini juga position I, J. Sehingga nanti perhitungan velocity-nya bisa per elemen gitu ya, per elemen dari partikel ini. Jadi kalau ada yang bisa mempoint out bahwa perhitungan velocity di sini tidak sama dengan yang ilustrasi ini gitu. Jadi harusnya kalau ini kan per partikel ya, berarti ini nih harusnya I, J, bukan I, titik 2 seperti ini. Gitu. Begitu kira-kiranya. Dan setelah kita tahu updating velocity-nya nanti kecepatannya berapa, update velocity-nya, kita update posisinya. Nah, jadi kalau di sini posisi di iterasi 2 nanti adalah posisi yang di iterasi pertama ditambah velocity yang baru dihitung. Seperti itu. Lalu, setelah tahu update velocity-nya, terus kita tahu update position-nya, terus kita cek stopping criterion-nya. Nah, stopping criterion yang di sini adalah yang iterasi maksimum. Dan karena di iterasi maksimum, kalau ini pakainya yang while iter kurang dari iter max. Sehingga kalau nanti iternya udah lebih dari iter max, otomatis dia akan keluar dari loop while ini, gitu kan ya. Dan sebenarnya, kalau kalian telaah gitu, perhitungan fitnessnya akan sama, perhitungan untuk mencari fitness terbaiknya akan sama, untuk updating position terbaiknya juga akan sama, ya kan? Berarti apa? Berarti sebenarnya kalau bikin PSO itu, kalau kita sudah bisa menginisialisasikan populasi, posisi, velocity di iterasi pertama, untuk iterasi keduanya, kita tinggal copy saja yang sudah kita buat di awal tadi. Di copy, baru kita buat while iter kurang dari iter max, gini, baru dipaste di sini. Karena apa? Karena sebenarnya updating-nya itu sama gitu ya. Kalau ini buat programnya manual gitu, nggak pakai function. Kalau pakai function, ya yang tadi itu yang di iterasi pertama disimpan di function, nanti functionnya dipanggil di sini. Gitu. Nah, ini tapi yang perlu diperhatikan adalah walaupun sebenarnya untuk position, velocity, population itu sudah diinisialisasikan di awal. Nah, ada baiknya karena ini kondisinya random gitu kan. Kadang pas di random nilainya itu, nilai elemennya itu berada jauh sekali, kayak jadi outlier gitu. Jadi bukan nilai yang harusnya ada di dalam search space. Nah, oleh karena itu perlu ditambahkan ini constraint atau limitation atau pembatas gitu ya.
Agar bisa apa? Agar bisa mengumpulkan lagi gitu, atau untuk bisa mengarahkan populasinya itu agar tetap berada di search space yang kita desain. Jadi kalau nanti nilai-nilai dari position yang setelah diupdate posisinya di sini, ya, ternyata setelah ditambahkan velocity terbaru, posisi gitu, ditambahkan dengan posisi sebelumnya, posisi terbaru itu jauh dari min 10 dan 10. Misalnya dia ada di angka 15 atau di angka min 20 gitu. Kan berarti dia jauh dari range yang kita set di awal, ya kan? Makanya harus ada constraint di sini untuk bisa mengarahkan lagi velocity-nya tadi itu agar berada di limit min 10 dan 10. Jadi kalau ada partikel yang ternyata update positionnya adalah 15, maka posisi itu nanti yang ini kan ya, posisinya ternyata 15 dan itu lebih dari limit 10. Maka posisi itu nanti nggak jadi 15 lagi, tapi dipaksa untuk bernilai 10. Gitu. Jadi sebenarnya ini membantu untuk mengarahkan populasinya itu agar berada dalam search space. Namun hal ini juga lah nantinya yang bisa menyebabkan PSO itu tidak konvergen. Gitu. Karena sebenarnya mungkin jawabannya tuh memang di luar dari limit itu. Tapi kita paksa untuk berada di limit yang kita tentukan. Bisa jadi nanti PSO-nya tidak konvergen atau PSO-nya itu hanya mendapatkan lokal optima gitu. Ya, kira-kira begitulah. Ini saja bedanya ketika iterasinya sudah bukan iterasi inisialisasi di awal. Lalu setelah kita dapatkan posisinya, kita hitung fitnessnya, kita cari mana P-base, mana F-base, mana PG-base, mana FG-base gitu. Setelah kita tahu, kita update lagi velocity yang terbaru bagaimana, terus posisi yang terbaru bagaimana. Begitu kira-kiranya. Dan tentu kadang dalam programming, dalam memprogram, ada aja kita sebagai programmernya ya harus tahu step by step itu harusnya nilainya berapa gitu ya. Atau harusnya dimensi si matriks ini akan berubah atau tidak. Agar kita bisa tahu jawaban yang dihasilkan itu sudah benar jawabannya apa enggak gitu. Cuma mengeluarkan data tapi sebenarnya tidak berarti apa-apa gitu. Nah, ini untuk MATLAB Toolbox bisa begini ya. Kalau nggak mau pakai yang coding sederhana itu, bisa pakai yang ini. Dan ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang ada pertanyaan kah dari teman-teman?